Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, insyaallah tazkirah subuh pagi ini melanjutkan apa yang dibicarakan dalam 2-3 hari yang lalu, bukan yang kemarin ya, tentang keluarga. Di sini ada dikutip kisah ulama tersohor Al-Imam Ibnu Hanbal, masyaallah ya. Al-Imam Ibnu Hanbal. Kisahnya apa? Kisahnya untuk mengambil berkatnya kita baca saja teks Arabnya dulu. Katanya apa di sini? Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Katanya di sini hafizatni ummi Al-Qur'an wa ana ibnu asyr sinin. Ibu mengajar saya menghafal Quran waktu usia saya 10 tahun. 10 tahun sudah diajar hafal Quran oleh ibunya sendiri. Wa kanat tuqizuni, ibu membangunkan saya qabla salatil fajri, sebelum salat subuh. Sebelum salat anak dibangunkan, bukan dibiarkan tidur. Wa tuhammili ma'al wudu fi layali Baghdad al-baridah. Ibu saya memanaskan air untuk berwudu di pagi suasana yang dingin di Baghdad. Ceritanya nih ya, di sana kalau pagi hari kalau air tidak dipanaskan memang susah nak wudu. Dipanaskan air untuk wudu. Wa tulbisuni malabisi, ibu memakaikan saya pakaian. Artinya masih kecil ya. Thumma tatakhammar wa tataghatta bihijabiha. Kemudian ibu saya memakai telekung dan memakai hijab selengkapnya. Wa tadhhabu ma'i ilal masjid, ibu membawa saya ke masjid. Lihat tuh ya, ibu membawanya ke masjid. Li bu'di baitina anil masjid, rumah kami agak jauh jaraknya dari masjid. Wadh-dhulumatu walizulmati tariq, jalannya gelap. Masjidnya jauh, jalannya gelap. Sekarang masjidnya dekat, kendaraannya ada, jalannya terang. Mana anak yang dibawa ibunya ke masjid? Mana anak yang dibawa ayahnya ke masjid? Subhanallah. Inilah kisah waktu kecil Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa rahima walidaha. Semoga Allah merahmatinya dan merahmati ibunya juga. Itulah permulaan yang mau dibicarakan. Kemarin 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu kita ada bicarakan ayat dalam surah At-Taghabun yang menyatakan apa? Istri dan anak, harta benda semuanya ujian Allah. Bahkan dikatakan di sini dalam ayat surah At-Taghabun ayat nomor 14 halaman 557, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sebagian dari anak kamu itu, istri kamu itu, keluarga kamu itu, dan harta benda, keluarga dan harta benda itu aduwwan lakum, musuh kamu. Rumah nanti akan memusuhinya, tanah perumahan nanti akan ngomong. Subhanallah. Kita yang tinggal di rumah itu merekodkan apa yang dibuat oleh orang dalam rumah. Itu ayatnya dalam surah Zalzalah yang mungkin
50% ke atas kita hafal surah ini. Surah pendek, 8 ayat pendek. Bagi yang hafal bisa kita baca ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Yang mau dikutip di sini, yauma izin tuhaddisu akhbaraha, ayat 4. Kita ambil satu saja. Pada hari pembalasan kelak bumi bercakap, bumi ngomong. Tanah di mana Bapak tinggal dengan keluarga, tapak perumahan itu melapor kepada Allah. Orang ini ada yang pergi ke masjid dari rumah ini, kata tapak perumahan itu. Laluan yang ditempuh ngomong, Bapak ini pagi-pagi lalu di sini, ibu ini pagi-pagi lalu di sini, kata tanah itu. Subhanallah. Kalau kita membimbing keluarga di rumah, tanah perumahan juga akan ngomong nanti. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi Allah ini akan ngomong. Tanah Pasaman Barat akan ngomong untuk orang Pasaman Barat. Tanah lain akan ngomong untuk orang lain. Subhanallah. Bi anna rabbaka auhalaha, ayat nomor 5, Allah yang suruh ngomong. Apa dibuat orang di rumah itu, terutama sekarang ya, di era yang sekarang ini, apa kerja anak kita di rumah, apa kerja keluarga di rumah. Subhanallah, subhanallah. Kita sudah diingatkan di sini ya. Itulah. Jadi tanah itu akan memusuhinya. Nauzubillah, nauzubillah. Kalau zaman dulu orang kendaraannya unta. Unta. Sekarang kendaraannya pakai mesin lagi ya. Semuanya akan melapor kepada Allah apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh yang punya harta. Subhanallah. Jadi dalam ayat tadi dikatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ada di kalangan istri kamu, suami kamu, pasangan hidup kamu itu, wa auladukum, dan anak kamu juga musuh sebenarnya. Pernahkah istri membangunkan suaminya untuk tahajud? Pernahkah suami membangunkan istrinya? Istri membangunkan suaminya? Begitu sepatutnya dalam hadis. Sepatutnya dalam hadis, katanya dikatakan oleh hadis yang selalu dibilang oleh guru-guru kita, Allah memberi rahmat kepada suami yang bangun di malam hari, mungkin sejam sebelum azan, dibangunkannya istrinya untuk sholat. Istrinya masih enggan lagi bangun, lalu suaminya sholat sampai nanti sudah dekat habis waktu sholat tahajud, mungkin setengah jam, itu sudah saat-saat genting, dibangunkannya istrinya. Tidak mau istrinya bangun, katanya diambilnya air, dipercikkannya ke muka istrinya. Ada dibuat enggak? Tapi sebelum dipercikkan, dibacakan hadis itu dulu sama istri, dibacakan sama anak. Sebaliknya dalam hadis juga dikatakan, Allah memberi rahmat istri yang bangun di malam hari lalu dia berwudu dan dibangunkannya suaminya untuk sholat. Kalau suami masih enggan bangun, istrinya sholat duluan. Ketika saat genting, tinggal setengah jam lagi, dilihat suami masih belum bangun, diambil istri air, dipercikkannya ke muka suaminya. Ada dibuat enggak? Inilah ajaran Islam. Sholat itu bukan sholat berjamaah saja, bukan sholat fardu saja. Sholat itu merangkumi, termasuk di dalamnya sholat tahajud juga. Kalau kita melihat sholat itu sholat fardu saja, salah caranya berpikir. Kalau kita melihat tidak perlu sholat sunat, salah. Sholat sunat perlu, sholat wajib perlu, sama-sama perlu. Status saja bertukar.
Kalau ingin berubah hidup, ingin meningkat status, ingin naik derajat, banyakkanlah ibadat sunat, insya Allah. Tengok di sini Imam Ahmad bin Hambal dibangunkan ibunya sebelum subuh, diajarnya Quran waktu umur 10 tahun, dibawanya ke masjid, disediakannya air untuk wudhu, dipakaikannya bajunya. Subhanallah. Beginilah ya. Kemudian itu tadi dalam ayat 14 itu ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sebagian daripada istri dan pasangan hidup kamu itu, ahli keluarga kamu itu musuh kamu sebenarnya. Anak juga musuh. Jangan-jangan sudah ada menantu. Menantu lagi tak dibimbing. Jadi beban dia. Jadi bebannya juga. Fahdharuhum katanya. Awas, hati-hatilah. Bimbinglah keluarga itu dengan baik. Yang jelas dia sudah anak kita. Yang jelas dia sudah istri kita. Yang jelas dia sudah suami kita. Sebagai suami wajib memimpin anaknya, memimpin istrinya. Sebagai ayah dan ibu wajib membimbing ahli keluarganya. Fahdharuhum, hati-hati katanya. Fahdharuhum, hati-hati, awas. Be careful, hati-hati. Kemudian sesudahnya apa? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu memaafkan, ada kesilapannya, mesti ada silapnya, mesti ada silap suami terhadap istri, ada silap istri terhadap suami, maafkanlah katanya. Wa in ta'fu, kalau kamu memberi kemaafan, wa tasfahu, dan mengabaikan kesilapan partnernya, kawannya, ahli keluarganya, jangan dimasukkan ke dalam hati, dibangunkan oleh istri, suaminya, jangan marah suaminya. Wa taghfiru, dimintakan keampunan kepada Allah. Fa innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahim. Subhanallah. Pernah saya jumpa seorang ibu di satu pengajian. Ibu itu terus terang dia, Ustadz katanya, suami saya susah Ustadz katanya. Kalau saya ajak dia ke pengajian, ke masjid, kemana, ndak mau katanya. Subhanallah. Malah dia ngomong English, please don't remind me katanya. Jangan diingatkan saya lagi. Kamu, saya. Itu bukan cara Islam tuh ya. Itu bukan cara Islam. Cara Islam, banyak orang awak, kabuki sama mandaki, kalurah sama manurun. Seili semudi. Seiring dan sejalan, jangan seiring bertukar jalan. Nauzubillah. Subhanallah. Kemudian ayat sesudahnya ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah itu katanya mengatakan harta kamu dan anak itu fitnah. Fitnah artinya ujian dan bala. Kita dibala dengan banyak duitnya. Apakah duit yang banyak itu ada sekian bahagian untuk agama Allah ataukah untuk dirinya sendiri saja? Fitnah, diuji. Rumah itu fitnah, kendaraan itu fitnah. Subhanallah. Fitnah di sini mana ujian ya? Fitnah di sini mana ujian? Wallahu indahu ajrun azim. Allah tersedia di sini pahala yang hebat kalau kita gunakan harta benda dan anak cucu itu untuk membawa kita kepada berbuat taat kepada Allah. Subhanallah. Lalu di bawahnya ditambahkan lagi sikit lagi, fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah semampumu, buatlah yang termampu. Yang kalau boleh yang maksimal. Kalau boleh yang maksimal ya. Kalau boleh, kalau bisa salat tahajudnya sejam sebelum subuh. Mungkin ada juga gilirannya 2 jam sebelum subuh. Subhanallah. Subhanallah. Sekarang sudah senang, sudah ada jam beker untuk membangunkan orang tua tidur. Sudah bisa ada telepon tangan, ada handset, ada HP ya. Sudah banyak. Gunakanlah komunikasi ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitulah tadi kita sangat terpanggil, termotivasi dengan cerita Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah bersama ibunya yang namanya Sofiyah Syaibaniyah.
Sofiyah nama ibunya. Di sini disebut Sofiyah Syaibaniah rahimahullah, yang membangunkan anaknya sebelum subuh, yang membawa anaknya ke masjid, yang menyediakan fasilitas untuk uduk karena di sana sejuk dingin ya, air itu perlu dipanaskan, dan dibimbing anaknya dari 10 tahun sehingga menjadi ulama besar. Begitu ceritanya. Kita kalau kata orang Mandailing, kalau tidak bisa mengikuti persis, paling kurang iring-iring dao kata orang Mandailing. Tidak bisa kita persis seperti itu, paling kurang mengikutilah 10% dari yang dilakukan oleh ibu ini, ataupun 50%, ataupun lebih dari itu. Yang penting jangan dibiarkan kisah ini berlalu sedemikian rupa tanpa ada kita mengambil pengajaran dan pedoman hidup darinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni ubikum fillah, habakumullahu alladzi ahbabtanillah. Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tusir alaina, wa ardina warda anna. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam, Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam, Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik, Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik, Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah, Allahumma ighfir lana dhanbana kullah, dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa 'alaniyatahu wa sirrahu ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.